Gila, Cina kembangkan rahim buatan dengan robot perawat janin. Cina sedang mengembangkan rahim buatan dan ada robot yang merawat janin dalam rahim buatan itu untuk memantau perkembangannya hingga menjadi bayi. Tim ilmuwan di negeri tirai bambu tersebut memprediksi teknologi ini akan banyak digunakan untuk perawatan bayi di masa depan. Di dalam sebuah kubus berisi cairan kaya nutrisi, tampak embrio yang sedang berkembang. Tidak jauh dari kubus tersebut, ada pengasuh robot yang merawatnya dan dengan hati-hati memantau kesehatan janin. Ini memang bukan lingkungan normal bagi embrio untuk tumbuh. Embrio itu terkandung dalam rahim yang sepenuhnya merupakan buatan manusia dan robot pengasuh yang merawatnya digerakkan oleh AI atau Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan. Menurut para ilmuwan di Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology, terobosan ini di masa depan akan memudahkan perkembangan janin hingga bayi dan menghilangkan kebutuhan mengandung. Rahim buatan dan robot perawatan janin juga diklaim meningkatkan keamanan dan perkembangan embrio. Dikutip dari EFL Science, mesin ini sudah diuji untuk merawat janin tikus dan prosesnya diuraikan dalam penelitian peer review mereka yang diterbitkan dalam Journal of Biomedical Engineering. Perangkat ini tidak hanya akan membantu lebih memahami asal-usul kehidupan dan perkembangan embrio manusia, tapi juga memberikan dasar teoritis untuk memecahkan masalah cacat lahir dan masalah kesehatan reproduksi utama lainnya. Sistem pemantauan online kultur embrio in vitro yang dikembangkan dalam makalah ini dapat melacak dan merekam karakteristik morfologis dari proses perkembangan tanpa mempengaruhi perkembangan embrio dan memberikan dasar untuk evaluasi perkembangan embrio dan optimalisasi sistem kultur in vitro, sambung mereka. Ini mungkin terdengar gila dan serasa seperti khayalan fiksi ilmiah belaka. Namun para ilmuwan menjelaskan bahwa ide ini mencoba meningkatkan metode perkembangan janin dalam rahim buatan. Teknologi yang ada saat ini membutuhkan petugas manusia untuk terus memantau dan mendokumentasikan karakteristiknya. Dengan diizinkannya ahli biologi perkembangan untuk mengembangkan embrio selama lebih dari 14 hari di sebagian besar negara mengikuti tinjauan etika yang ketat, tingkat persalinan ini menjadi faktor pembatas untuk mempelajari gangguan perkembangan. Menurut mereka, sistem otomatis yang mampu membawa banyak embrio bisa menjadi jawaban untuk meningkatkan skalanya. Untuk melakukan ini, para peneliti mengembangkan perangkat kultur embrio jangka panjang. Perangkat ini melibatkan sistem wadah cairan yang kompleks tempat embrio berkembang dibantu oleh serangkaian pengontrol cairan yang dilengkapi dengan oksigen. Di atas kultur adalah perangkat optik yang mampu memperbesar embrio dan memantaunya dengan detail yang mengesankan, yang memberikan informasi pertumbuhan penting kepada pengasuh AI. Berdasarkan informasi ini, AI bahkan menentukan peringkat embrio pada kesehatan dan potensi secara keseluruhan jika para peneliti menginginkannya. Selain COVID dan krisis listrik, Cina kedatangan bencana baru. Kementerian Perdagangan Cina pada hari Kamis 4 November merilis data terbaru mengenai kenaikan harga pangan di negara itu. Tercatat harga pangan di Cina naik setiap minggu di bulan Oktober lalu. Sebagaimana diberitakan CNBC International, salah satu harga pangan yang paling terdampak adalah sayuran. Harga sayuran di pekan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober lalu itu naik 6,6% bila dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Pada pekan itu harga satu keranjang sayuran yang berisi 30 buah dihargai 5,99 yuan atau setara Rp13.000. Dalam pekan yang berakhir 26 September, harga per kilogram adalah 4,39 yuan. Analis menyebutkan bahwa kenaikan itu dipicu oleh gagal panen dan pengungsian akibat pandemi COVID-19.
Sejak September hingga awal Oktober terjadi hujan deras terjadi di sebagian besar wilayah utara Cina. Kebanyakan membanjiri provinsi penghasil sayuran terbesar di Shandong. Sementara itu beberapa wilayah di negeri tirai bambu juga mengalami penguncian ketat akibat penyebaran COVID-19. Sebagian besar karena rebound tajam dalam inflasi makanan, karena harga sayuran melonjak, karena pasokan yang lebih rendah, karena cuaca buruk lebih dari mengimbangi harga daging babi yang lemah, sebut ekonom Morgan Stanley Robinson. Hal ini juga menjadi pertanda stagflasi. Stagflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga naik tetapi aktivitas bisnis mengalami stagnasi yang menyebabkan tingginya pengangguran dan berkurangnya daya beli konsumen. Ini terlihat dari naiknya harga sayuran namun aktivitas bisnis yang terhambat akibat penguncian. Sementara itu meroketnya harga sayuran pun membuat para netizen negara pimpinan Presiden Xi Jinping itu mengeluh. Banyak pengguna mengatakan sayuran sekarang harganya lebih mahal daripada daging pokok negara itu. Ketumbar sekarang 17,8 yuan per setengah kilo. Itu benar-benar lebih mahal daripada daging babi, tulis seorang pengguna media sosial Weibo di provinsi Timur Anhui. Covid Cina makin merajalela, Xi Jinping lockdown 3 kota. COVID-19 varian Delta tampaknya makin menyebar di Cina. Ini membuat negeri itu mengunci 3 kota sebagaimana diberitakan AFP Jumat 29 Oktober. Setelah mengunci kota Eijin di Provinsi Mongolia Dalam dan Lanzhou di Provinsi Gansu, Kamis 28 Oktober Cina mengunci kota Heihe di Provinsi Heilongjiang. Sebanyak 1,6 juta penduduk diperintahkan tinggal di rumah dan dilarang bepergian kecuali mendesak di wilayah yang berbatasan dengan Rusia itu. Selain itu, pejabat kota juga telah mulai menguji seluruh penduduk dan melacak kontak dengan dari pasien yang terinfeksi. Layanan bus dan taksi telah ditangguhkan dan kendaraan tidak diizinkan meninggalkan kota. Cina sendiri kemarin melaporkan 23 kasus domestik baru. Ini sekitar kurang dari setengah dari jumlah hari sebelumnya. Mengutip Worldometer, tambahan ini membuat total kumulatif kasus di Cina menjadi 96.938 kasus yang diiringi 4.636 kematian. Kasus terbaru muncul pertama kali 17 Oktober dari kelompok wisata dan menyebar ke 11 provinsi. Selama sepekan, kasus ditemukan hampir 200 orang dinyatakan terinfeksi.